yang kudus, bila engkau keluh pada Tuhan yang tahu kesusahanmu, dengan hati beriman, biar pergi segera, tak kau rasa sentosa, duduk di situlah. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi, kita mulai saja. Shalom, selamat pagi. Selamat berkumpul di Zoom Persekutuan Doa Ekumene Anugerah di hari Senin tanggal 20 Oktober 2025. Saya minta dengan hormat untuk Kak Windy buka kita dengan doa buka. Baik, mengerapinkan. Kalau pagi semua harus dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus Tuhan. Di pagi hari yang indah ini kami bersyukur, berterima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk pemeliharaan-Mu di malam hari setelah kami beristirahat. Bapak boleh bangunkan kami di pagi hari yang indah ini tanpa kekurangan satu apapun. Bapak masih berikan pernapasan hidup bagi setiap kami. Hari ini tubuh, jiwa, roh kami sehat. Bahkan kami dan percaya semuanya Bapak Engkau menjamin kami dari pagi, siang, sore sampai malam hari. Terima kasih Bapak. Sebelum kami masuk lebih dalam lagi di Zoom Persekutuan Doa Ekumene Anugerah, Bapak mau ampuni atas dosa, pelanggaran kami, kesalahan kami, berkata tingkah laku perbuatan kami. Dan biarlah Bapak mau tahirkan kami, sehingga kami layak melayani-Mu, kami layak melayani pekerjaan-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan, Engkau urapi hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan di pagi hari yang indah ini. Dan biarlah Bapa, Roh Kudus Tuhan yang menguatkan, memampukan kami, untuk kami selalu ada mengisi cawan doa, untuk kami selalu ada di dalam hadirat-Mu, berjaga-jaga. Biarlah berikan roh yang baru, hati yang baru bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi. Tak lupa kami aktifkan pelayanan malaikat pribadi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malaikat pribadi kami aktifkan, bahkan malaikat dari surga kami aktifkan. Biarlah setiap atmosfer yang ada di wilayah di mana kami tinggal, di bangsa kami, sapu bersih, sikat habis. Penghulu-penghulu udara, roh jahat, penguasa-penguasa udara, bahkan langit-langit tembaga dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersihkan semuanya atmosfer yang ada di wilayah kami, di mana kami ditempatkan, bahkan di bangsa kami masing-masing. Sehingga pada saat kami berdeklarasi, deklarasi itu terjadi di bangsa kami, terjadi di hidup kami, bahkan di keluarga besar kami. Dan biarlah setiap pujian, penyembahan yang naikkan hadirat-Mu sebagai dupa yang harum. Dan setiap firman yang akan kami terima, biarlah demi benih firman itu boleh tertanam di hati kami. Biarlah berakar, bertumbuh dan berbuah. Bapa, kami dan percaya Roh Kudus Tuhan selalu beri hikmat bagi setiap kami. Dan biarlah kuatkan kami, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu terlebih dahulu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah setiap doa-doa yang dinaikkan, Bapa mendengarnya. Kami dan percaya Bapa selalu memperhatikan setiap kami. Dan biarlah malaikat Tuhan pegang kendali alat-alat yang kami pakai pada saat ini di Zoom Persekutuan Doa Ekumene Anugerah. Baik laptop, handphone, sekalipun jaringan-jaringan yang ada, internet, tidak ada gangguan. Malaikat Tuhan pegang kendali.
dari awal kami ibadah, pertengahan sampai pada akhir, terkendali, tidak ada gangguan sedikit pun, sehingga dilancarkan pada saat kami berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus Tuhan, karena membuka Zoom dan doaku ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih menyampaikan. Terima kasih Kak Windy. Tuhan Yesus berkati pelayanannya, keluarga, dan sehat selalu. Amin. Terima kasih. Kita membaca Alkitab dulu di Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai 10. Keluaran 23 ayat 1 sampai 10, demikianlah firman Tuhan. Perikopnya peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Demikianlah pembacaan Alkitab di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saya akan bacakan para hambanya yang melayani di pagi hari ini, di hari Senin tanggal 20 Oktober 2025. Host saya, Inkan, deklarasi sapu bersih oleh Ibu Evangelis Jody, deklarasi matakan kutuk dan membalikan keadaan oleh Ibu Evangelis Kesia, deklarasi perlindungan Mazmur 91 oleh Ibu Elizabeth, worship oleh Ibu Lydia, firman oleh Bapak Evangelis Ferry Sapulete, perjamuan dan pengurapan oleh Bapak Evangelis Daud, worship oleh Ibu Lydia, doa syukur oleh saya, Pinkan, doa syafaat oleh Ibu Evangelis Christina, doa penutup dan doa berkat oleh Bapak Evangelis Ferry Sapulete, pujian penutup oleh Ibu Lydia. Sekarang saya akan bacakan deklarasi sapu bersih oleh Ibu Evangelis Jody. Saya persilakan Ibu Jody. Shalom, selamat pagi semua. Mari pagi ini kita deklarasikan deklarasi sapu bersih, malaikat aktif ambil berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persekutuan doa Okumene Anugerah, sapu bersih. Sikat habis semua yang mau mengganggu, mencuri, membunuh, dan membinasakan keluarga besar kami. Semua orang yang berhubungan darah dengan kami. Semua jiwa-jiwa yang kami layani dan topang dengan doa-doa kami. Semua orang yang memberkati kami, mengcover kami, menuntun kami kepada jalan kebenaran dan seluruh penduduk, seluruh kota dan bangsa Indonesia, Belanda dan Amerika. Sapu bersih. Kami sapu bersih dan sikat habis semua yang bukan dari Tuhan. Dengan puting beliung yang dari Tuhan kami tolak dan batalkan semua rencana iblis hari ini. Kami ikat dan sapu bersih, sikat habis keempat kuda. Dan terima kasih, saya kembalikan kepada host. Terima kasih Ibu Jody, Tuhan Yesus memberkati pelayanan, keluarga, dan sehat selalu. Selanjutnya deklarasi matakan kutuk dan membalikan keadaan oleh Ibu Evangelis Kesia. Saya persilakan Kak Kesia. Terima kasih Kak Pinkan. Sama-sama. Sebentar ya. Mari kita berusaha hati,
kita mau menaikkan deklarasi mematahkan kutuk dan kembalikan keadaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini kami persekutuan doa Ekumene Anugerah hidup dalam tudung kasih karunia dan anugerah Tuhan. Semua kutuk dipatahkan, tubuh jiwa roh kami dijamin sempurna oleh Tuhan. Sepanjang hidup kami terus dilimpahi kasih karunia kebaikan dan perkenanan yang dari Tuhan. Semua belenggu kutuk yang pernah masuk dalam hidup kami lewat ucapan kami maupun melalui ucapan dari generasi di atas kami maupun melalui media yang dimasukkan pada kami lewat minuman air dari ilah-ilah asing, air dari dukun. Lewat jimat-jimat mantra-mantra hari ini kami persekutuan doa Ekumene Anugerah deklarasikan semua pengaruhnya hancur di dalam nama Tuhan Yesus, tidak lagi mengikuti hidup kami. Semua bentuk ikatan dan belenggu dari si jahat yang sudah mengikat kami dan seluruh keluarga serta keturunan kami sudah diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh darah Tuhan Yesus, kami dimerdekakan semua kutuk ular dan 4 belalang, yaitu 1 belalang pelahap serangan setan dalam bentuk kutuk kebangkrutan, kutuk hutang, kerugian ekonomi, berkat yang dicuri, dan dari segala kesialan. 2 belalang mengerip serangan setan dalam sakit penyakit, virus-virus yang ditebar, kelemahan tubuh dan rasa tidak berdaya. 3 belalang pelompat, serangan setan yang membuat kami jatuh bangun dalam dosa, tidak bisa lepas dari ikatan dosa tabiat buruk, dan semua kedagingan kami, suara-suara asing, tipu muslihat iblis di tengah kami. 4 belalang pindahan, serangan setan yang membuat kami dan keluarga kami tidak harmonis. Selalu ada pertengkaran, salah paham, kemarahan, kata-kata yang melukai, kekerasan, pencitraan, tembok, pemisah hubungan keluarga, kutuk perzinahan, perselingkuhan. Hari ini kami bersekutuan doa Ekumene Anugerah perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus keluar dari hidup kami. Putus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua belalang dan ular serta sarangnya dibakar habis dengan api Tuhan. Mulai hari ini kami persekutuan doa Ekumene Anugerah hidup dalam kelimpahan seperti Ishak, semua berkat percaya Abraham, Ishak, dan Yakub masuk dalam hidup kami. Semua yang pernah dicuri dari hidup kami dikembalikan 7 kali lipat. Tubuh jiwa roh kami sehat dan menjadi kuat kian kuat dari hari ke hari. Karena makanan kami adalah firman Tuhan dan Roh Kudus yang membimbing kami dalam segala kebenaran, sehingga kami tidak jatuh, tumbang, atau jatuh maupun tersandung dari berbagai serangan iblis, karena ada malaikat Tuhan di sekeliling kami yang menjagai kami, dan kuat kuasanya yang menegakkan kami tetap berdiri teguh, menyelesaikan seluruh destiny sampai garis akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Amin, amin, amin. Terima kasih Kak Bintang. Terima kasih Ibu Evangelis Krisya, Tuhan berkati kalian, keluarga dan Dengan kepaknya Tuhan menundungi kami. Di bawah sayapnya kami berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kak Pinkan. terima kasih Bu Elizabeth, Tuhan berkati pelayanan, keluarga, dan sehat selalu. Selanjutnya kita akan memuji dan menyembah Tuhan yang dipimpin oleh Ibu Lydia. Saya persilakan Ibu Lydia. Baik, terima kasih Pinkan. Selanjutnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Evangelis Ferry Sapulete. Saya persilakan Bapak Ferry. Terima kasih lagi, Nona Pinkan. Ya, sama-sama. Selamat pagi, saudara-saudara, penghadiri ibadah 2 pagi, dan selamat bertemu. Pujian Yesus memberiku kemenangan. Bisa juga diganti dengan firman yang menghidupkan dan mengubah. Hidup yang dimenerangi Tuhan
selaku pelita. Sebelum kami dengar firman Tuhan, mari sama-sama kami berdoa. Tuhan, Bapa di surga, Bapa yang kami layak menyembah, kami datang kepada Bapa sebelum kami mau mendengar akan firman-Mu. Kami sudah siap untuk menerima akan firman-Mu dan mohon hikmat dan bimbingan-Mu Bapa. Bertutur kepada kami, Bapa, kata-kata yang mengkuat iman kami, yang kami menantikan di dalam ibadah doa pagi ini, dan semuanya kami mohon dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 6 dan Matius 5 pasal 14 sampai 16. Yohanes 14 pasal 14 ayat 6 yang bunyi begini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sampai di sini ada firman yang kami boleh dengar dan teks khotbah untuk ibadah subuh pagi hari. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dari Yohanes pasal 14 ayat 6a, dan terang Tuhan tidak bisa disembunyikan. Kamu adalah terang dunia, dari Matius pasal 5 ayat 14a. Dan judul untuk subuh pagi hari dalam minggu yang baru ini, hidup yang dimenerangi Tuhan selaku pelita. Saudara-saudara pendengar firman Tuhan, tidak hanya harus didengar, tetapi juga harus dihargai dan dihidupi. Hidup yang dipenuhi firman Tuhan akan bersinar seperti pelita dan menjadi kesaksian yang hidup. Karena itu, saudara-saudara, jadilah seperti Kristus dalam pekerjaan dan perbuatanmu. Kalau seseorang itu hidupnya dipenuhi dengan pelita, dipenuhi dengan firman Tuhan, dituntun dengan pelita, cahaya pasti nampak, saudara-saudara. Tidak mungkin orang yang hidup yang punya firman, maka hidupnya biasa-biasa saja. Tidak mungkin pasti bercahaya seseorang yang dikuasai firman Tuhan. Hidupnya melampaui karakteristiknya. Pasti hatinya dipenuhi dan kerinduan untuk memulihkan nama Tuhan Allahnya. Orang yang dipenuhi itu, dia tidak takut salah. Dan dia tidak takut koreksi. Dia juga tidak takut hidup tersendiri. Kenapa? Tahu bahwa Tuhan selalu ada di sisi kita. Karena itu kita tidak pun sendiri, saudara-saudara.
Kalau seseorang tidak punya firman di hidupnya, bagaimana mau mensinarkan kasih Tuhan Allah? Dan satu persatu akan diambil daripadanya. Anda dan saudara-saudara kena masalah itu toh. Respons saudara-saudara apa? Sesuai firman atau tidak? Kalau tidak sesuai firman Tuhan, Anda dan saudara-saudara marah. Maka yang diambil pertama-tama apa di hidup Anda dan saudara? Damai sejahtera. Mulai sekarang firman Tuhan direnungkan setiap hari. Jawaban segala sesuatunya itu hanya Yesus dan kebenarannya. Itu adalah firman untuk kita. Berakarlah di dalam Kristus dengan keyakinan bahwa Dia adalah sumber utama kebenaran, bimbingan, kehadiran, dan keselamatan di hari-hari dan masa-masa kesepian dan kesedihan saudara-saudara. Ayat Alkitab dari Yohanes pasal 14 ayat 6, di mana Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Menyiratkan bahwa Yesus menawarkan satu-satunya jalan menuju hubungan sejati dengan Allah. Dan satu-satunya tujuan, harapan, kasih, dan kedamaian sejati di dunia yang penuh kebingungan. Orang percaya memandang Yesus sebagai satu-satunya jalan menuju ke Allah. Bukan sebagai salah satu dari banyak pilihan, bukan sebagai salah satu dari banyak jalan menuju ke Roma. Itulah yang harus menjadi iman kita, saudara-saudara, yang berlandaskan kepadanya. Bahwa Dia adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan, penebusan, dan hidup kekal. Kebenaran hakiki adalah bahwa Yesus adalah kebenaran yang definitif, yang berarti bahwa ajaran dan keberadaannya menawarkan standar yang tak tergoyahkan di dunia yang penuh dengan perubahan pendapat dan narasi yang saling bertentangan. Ayat ini juga menunjukkan Yesus sebagai sumber hidup, baik duniawi maupun kekal, yang menawarkan kepada kita orang percaya makna, kedamaian, dan jangkar di masa-masa sulit. Iman kepada Kristus mendorong kehidupan beriman, di mana kita manusia harus bersandar pada kehadiran, pemeliharaan, kasih, bimbingan, dan pengorbanan Kristus untuk menemukan jati diri dan tujuan hidup kita yang sejati. Alih-alih mencari kepuasan dalam hal-hal duniawi yang sementara. Perspektif ini seringkali disajikan sebagai respons terhadap dunia yang membingungkan, kacau, jatuh, dan hancur, di mana kebenaran Kristus dipandang sebagai panduan yang konstan dan dapat diandalkan. Berbeda dari distorsi dan kebohongan sistem manusia dan dunia. Saudara-saudara, menjalankan hidup yang memancarkan terang Tuhan berarti hidup dengan integritas, kasih sayang, dan tujuan membiarkan tindakan dan perkataan Anda dan saudara menjadi mercusuar harapan dan kasih bagi sesama. Hal ini berarti mencerminkan kasih karunia Tuhan dalam hidup saudara sendiri, bahkan di tengah kesedihan, kesepian, masalah, dan ketidaksempurnaan, serta mengarahkan orang lain kepada sumber terang itu melalui iman kamu. Hal ini dapat dicapai dengan bertindak benar, memancarkan kasih, mempraktekkan balas kekasihan, dan berjalan dengan rendah hati bersama Tuhan, saudara-saudara.
memancarkan terang Tuhan, wujudkan karakter dan identitas Tuhan, hiduplah dengan integritas, kebaikan, dan kasih sayang. Jangkau mereka yang membutuhkan, mereka yang hidup dalam keterasingan, mereka yang tidak memiliki siapapun di samping mereka, dan berala keadilan. Jadilah sumber harapan. Berikan semangat kepada mereka yang putus asa dan kasih kepada mereka yang kesepian. Sehingga iman Anda dan saudara-saudara dapat menjadi sumber harapan yang nyata di dunia yang seringkali dipenuhi kegelapan. Sebagaimana kota yang terletak di atas bukit dapat dilihat oleh semua orang, yang dikatakan di Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Hidup saudara hendaknya menjadi kesaksian bagi kemuliaan Allah, yang menegaskan bahwa setiap kebaikan yang saudara-saudara lakukan berasal darinya. Biarkan tindakanmu berbicara sendiri, biarkan perbuatan baik mau menjadi saksi kasih dan kuasa Allah. Jangan sembunyikan terangmu, tetapi tempatkanlah di tempat yang dapat menerangi kehidupan orang-orang di sekitarmu. Pahamilah bahwa membiarkan terang saudara-saudara bersinar tidak menuntut kesempurnaan, melainkan kesediaan untuk mencerminkan kasih Allah dalam kehancuran, dan untuk percaya kepadanya melalui pencobaan. Berikanlah dengan sengaja untuk memancarkan terang kalian di lingkunganmu, di sekitarmu, di tempat kerja, di lingkungan sosial kamu, dan dalam pertemuan kamu membawa harapan, kedamaian, dan kebenaran bagi orang-orang di sekitarmu dan saudara-saudara. Ini adalah perintah Tuhan untuk kita semua, termasuk saudara-saudara dan saya. Karena apa yang saya mau bawa, karena apa saja yang saya mau berikan kepada saudara-saudara. Karena dengan sebuah khotbah yang menguatkan iman kami, supaya pagi hari ini dalam minggu yang baru, bahwa kita bisa duduk berpikir, bagaimana kamu jadi mahasiswa. Karena terang yang boleh manusia lihat, dan lihat akan keluar dari hati kita, saudara-saudara, di mana manusia bisa lihat bahwa saudara-saudara akan ada murid-murid daripada Tuhan. Karena di dunia sekarang kita perlu kemuridan supaya banyak orang jadi murid Tuhan, dan itu semua karena terang yang kita semua bersinar keluar dari hati kita kepada orang-orang yang mau terima dan mau lihat bahwa Tuhan ada beserta dengan kita semua, termasuk orang-orang yang non-Kristen. Karena banyak yang belum terima Tuhan, banyak yang belum percaya bahwa Tuhan ada hidup. Karena semua itu kita mesti bawa, saudara-saudara, bukan hanya dalam gereja sendiri, tetapi di luar gedung gereja. Ini yang kita dipanggil untuk mensinarkan firman Tuhan di dunia yang gelap ini, yang sudah jatuh, yang begitu kacau, kesusahan banyak, peperangan, dan lain-lain, saudara-saudara. Karena ini adalah firman Tuhan yang kita semua boleh bawa, supaya banyak orang boleh dengar Tuhan punya suara. Bukan dengar saya pun suara atau dengar saudara-saudara punya suara, tapi dengar suara Tuhan yang keluar dari mulutmu. Karena itu adalah firman Tuhan yang hidup, yang merubah, yang ada punya pemenangan dalam dunia ini. Ini adalah firman yang kebenaran, yang saudara-saudara mensiarkan kepada dunia yang
penting mau dengar akan suara Tuhan. Karena banyak orang sudah berubah, banyak orang mau berubah, tetapi di mana kalau orang tidak ada punya dengar firman Tuhan yang dibawa oleh saudara-saudara dan saya, bagaimana? Apakah orang bisa cari Tuhan kalau tidak dengar firman Tuhan? Ini adalah kata benar, karena tidak bisa disembunyikan pelita lampu yang ada di saudara-saudara yang ada menyala. Karena semuanya saudara-saudara, jangan khawatir, jangan rasa tersendiri, walaupun tidak ada punya seorang di sisimu. Tetapi angkat hati kepada Tuhan, minta pimpinan kuasa Roh Kudus, dan bekerja menurut panggilan. Karena ini adalah pesan kepada kita semua, termasuk saya, saudara-saudara. Karena itu, walaupun kita duduk bersama-sama di dalam gereja, tidak lain dan kita semua bisa keluar dari 4 tembok itu dan keluar di luar untuk bercahaya, sinar Tuhan. Ini adalah firman pagi hari ini yang saya mau membagikan dengan saudara-saudara. Walaupun firman khotbah saya untuk pagi hari ini akan pendek saja, tetapi saya benar-benar rasa kalau saudara-saudara dengar suara Tuhan dan juga lakukan apa yang diminta daripada saudara-saudara, saya rasa Tuhan punya kasih amat besar bagi saudara-saudara. Berkat yang diberikan kepada saudara-saudara amat besar. Dan pagi hari ini juga saya bilang kepada saudara-saudara, terima kasih yang sudah boleh dengar firman pendek ini, dan saya kembalikan semuanya kepada host Nona Pinkan. Amin, amin, amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Evangelis Ferry. Tuhan berkati pelayanan, keluarga, dan sehat selalu. Selanjutnya kita mau perjamuan dan pengurapan yang dipimpin oleh Bapak Evangelis Daud. Saya persilakan Bapak Daud. Baik, terima kasih. Puji nama Tuhan, salam, selamat pagi semuanya. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk bersatu makan perjamuan bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita satu dalam doa. Glory, glory, glory. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Terpujilah Tuhan Allah Maha Pencipta langit bumi dan isinya. Terpujilah Tuhan Allah Bapa alam semesta. Terpujilah Tuhan Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang kami puji, kami sembah di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha Tinggi. Selamat pagi Tuhan Allah Bapa di sorga, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan Roh Kudus. Tuhan, pada subuh pagi hari yang ini kami anak-anak-Mu hukuman anugerah Tuhan, baik yang hadir atau yang belum hadir, tak putus-putus kami panjatkan pujian hormat, mengucapkan syukur dan terima kasih. Karena Bapa selalu menjaga dan menyertai kami hari demi hari, hingga saat pada pagi hari kami boleh berkumpul. Kami ada karena kasih karunia-Mu, kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan makan tubuh dan darah-Mu, dan kami akan mengurapi. Berkatilah tubuh dan darah-Mu, berkatilah pembacaan deklarasi, berkatilah minyak urapan-Mu, sehingga kami diurapi, dibersihkan dari kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami sambut tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bahwa saat kami makan daging dan minum darah Yesus, kami mempunyai hidup yang kekal dan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami pada hari sama. Karena kami percaya bahwa daging Yesus adalah benar-benar makanan dan darah Yesus adalah benar-benar minuman. Kami percaya seperti ada tertulis dalam firman Tuhan bahwa barang siapa makan daging dan minum darah Yesus, maka kami tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kami. Amin. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus Yesus, dan Yesus hidup oleh Bapa. Demikian juga pada saat kami makan daging dan minum darah Yesus, akan hidup oleh Yesus. Amin. Kami percaya dalam darah Yesus kami telah diampuni dan kami telah diselamatkan. Darah Yesus mentahirkan kami, darah Yesus membenarkan kami, darah Yesus menguduskan kami. Darah Yesus telah memberi kami diperdamaikan dengan Bapa. Darah Yesus telah membebaskan kami dari setiap ikatan dosa. Darah Yesus telah memberkatkan kami dari kutuk nenek moyang. Darah Yesus memberi kami kesembuhan total, tidak ada lagi sakit penyakit keturunan. Kami telah disembuhkan. Darah Yesus telah memberkatkan kami dari kebodohan. Kami menerima roh hikmat dan kecerdasan. Darah Yesus membuat indera kami terbuka. Darah Yesus memberi kami pemulihan seutuhnya. Kami percaya cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Darah Yesus adalah meterai bagi kami, sehingga kami mempunyai jaminan keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, mari kita mengangkat tubuh Tuhan. Glory, haleluya. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan keselamatan, yang memberikan hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Amin. Kedua, untuk menyempurnakan tubuh agar sehat sempurna, untuk menyempurnakan jiwa dan roh kami, dan agar dibangkitkan pada hari sama. Amin. Ketiga, inilah tubuh Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang tertikam tertombak agar kami tidak terkapar di meja operasi, agar kami tidak lumpuh, agar kami tidak pikun, tidak koma, dan tidak terkapar di rumah sakit atau ruang ICU. Kami tolak kanker, kami tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan Yohanes 6 ayat 51 dan 58. Demikian. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Inilah tubuh Tuhan, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mengangkat darah Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru dan yang kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa kami, dan kami semua dijamin dan dikuduskan untuk hidup dalam pertobatan. Amin. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semua termeterai sebagai warga surga. Kami berdua mempunyai rumah di bumi dan di surga. Ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilu-bilurnya, kita semua disembuhkan. Mulai hari ini, kami semua tidak akan migran, tidak akan sakit kepala, tidak akan vertigo, tidak akan pendarahan. Kami tolak sakit kusta dan tumor. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit lever, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, kami tolak sakit hepatitis, kami tolak darah tinggi dan darah rendah. Kami tolak penyakit kulit, darah Kristus membuat dan membalut dan menyembuhkan segala penyakit kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan, Matius 26 ayat 27 dan 28. Demikian. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin.
Inilah darah Tuhan, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Glory, glory, glory. Puji Tuhan, mari kita mengangkat minyak urapan. Haleluya. Iya Aba, ya Bapa Tuhan, kami mengangkat minyak ini Tuhan. Engkau mau kuduskan dan berkati minyak ini Tuhan. Sehingga kami mengoleskan dari atas kepala sampai telapak kaki. Sehingga kuasa-kuasa roh segala sakit penyakit, roh kelemahan, roh iblis apapun keluar dan terbakar demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mengoleskan di telapak tangan kita dalam nama Tuhan. Biarlah tangan ini menjamah orang-orang sakit, sehingga orang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan. Dan kita mengoleskan di atas kepala kita dalam nama Tuhan Yesus. Urapi kami Bapa, tahirkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkuasa dalam tubuh jiwa kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita mengoleskan di mata kita dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mata ini sempurna, sehat selalu. Sehingga kuasa-kuasa melihat kita terbakar dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita mengoleskan di mulut lidah kita dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kita berdoa dan mengusir setan-setan. Haleluya. Dan kita mengoleskan di telinga, sehingga telinga ini mendengar suara Tuhan yang memerintahkan kita untuk mencari jiwa-jiwa pelayanan di mana-mana dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan kita mengoles di tubuh kita, dada dan perut kita, organ-organ tubuh yang rusak diganti dengan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus berkuasa. Dan kita mengoleskan di telapak kaki ini. Kaki kita ini berjalan untuk khusus mencari jiwa-jiwa, untuk pelayanan. Kembali lagi Tuhan, tak putus-putus kami panjatkan pujian, hormat, mengucapkan syukur dan terima kasih, karena Bapa selalu memelihara kami hari demi hari, hingga saat pada pagi ini kami boleh berkumpul. Bapa, kami sudah makan tubuh dan darah-Mu, dan kami sudah mengurapi kami Tuhan. Biarlah hati kami terus berkobar selalu, menyembah, memuji, membaca firman-Mu setiap subuh, pagi, hari. Sehingga hati kami melekat kepadamu selalu, Bapa. Dan tetap setia memuliakan nama-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengurapi kami, Bapa. Terima kasih. Ampuni atas kesalahan, dosa, dan pelanggaran kami, Tuhan, baik disengaja atau tidak sengaja, ampuni. Dan ampunilah juga orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada host. Tuhan memberkati, amin. Terima kasih Bapak Evangelis Daud. Tuhan Yesus memberkati pelayanan, keluarga, dan sehat.